Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Mukjizat Allah pada burung ababil. Disebut mukjizat karena peristiwanya di luar logika dan akal. Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, sebuah peristiwa di luar logika dan jangkauan akal. Maka khutbah pada hari ini berjudul Mukjizat Allah pada burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu di wilayah Yaman, mungkin Yaman dulu lebih luas ya, sama seperti Indonesia dulu, Nusantara sebelum ada Indonesia. Ada satu wilayah namanya Abraha, dipimpin oleh raja yang sangat kuat, tentara yang sangat hebat, maka disebutlah tentara bergajah. Hari ini memang di Arab tidak ada gajah, tapi mungkin dulu terjadi evolusi atau perubahan alam, wallahu alam. Nah, Abrahah ini pemimpin wilayah itu membawa pasukan bergajah dengan sejumlah masyarakat yang besar, mungkin ribuan. Dalam perjalanannya berhari-hari, sehingga dalam perjalanan itu ada yang jualan, ada yang mungkin tidak ikut serta dengan niat Raja Abrahah. Karena niat Raja Abrahah ini membawa masyarakat dan tentara ingin menghancurkan Ka'bah dan sekaligus menduduki kota Makkah. Jadi yang datang itu bukan sedikit, satu pasukan dan satu masyarakat yang sangat besar. Mungkin ada di antaranya niatnya pindah, niat baik, atau ada yang satu ikut-ikutan, atau mungkin ada anak-anak karena ikut orang tuanya ya. Tidak semuanya mungkin dalam konteks itu semuanya jahat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kejahatan mereka itu untuk menghancurkan mereka sendiri? Apa kejahatannya? Sebuah masa yang sangat besar, khususnya tentara ingin menghancurkan Ka'bah. Dan peristiwa ini terjadi di masa lahirnya Nabi. Maka lahir Nabi disebut dengan tahun gajah. Niatnya itu tapi untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus alaihim. Dalam bahasa Arab, kalau ala itu untuk menghabisi, kalau lahu li untuk memberikan untung. Andai kata wa arsala lahum, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau wa arsala ala, untuk menghabisi dan menjadi malapetaka. Al-Quran menggunakan kata wa arsala alaihim. Apa yang diutus Allah? Tayran ababil tarmihim bihijarah. Lalu burung ini melempar batu. Ya kalau pendekatan logika, apa mungkin seekor burung bisa megang batu? Kalau batunya itu seperti manusia aja hancur seperti daun-daun dimakan ulat, kok burungnya tidak hancur? Kalau banyak pendekatan logika. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah, melempar, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah pasukan tadi seperti
daun-daun yang dimakan ulat. Bayangkan ya, kalau daun itu ada sekian lembar dimakan ulat, tinggal ranting-ranting doang. Itu kan luar biasa. Ini di tahun lahir Nabi 571. Kemudian Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian Rasul menikahi Aisyah sekitar umur 50 sekian tahun. Aisyah umur 9 tahun, Nabi umur sekian 50 sekian tahun. 9 tahun umur Aisyah baru digauli. Nah, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah ini salah satu seorang perawi hadis walaupun tidak terbesar seperti Abu Hurairah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menceritakan peristiwa yang terjadi dulu. Pasti yang menceritakannya Nabi kepada Aisyah. Lalu Aisyah menyampaikan berita itu yang disebut dengan riwayat. Ya tetap hadis itu adalah hadis Nabi ya. Tapi diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, peristiwa riwayat ini tidak mustahil lebih kurang 50 sekian tahun setelah peristiwa itu terjadi. Karena peristiwa itu di saat 571 Hijriah, artinya 1 tahun baru umur Nabi Muhammad ketika itu belum jadi Nabi. Nah, Nabi menikah Aisyah 50 sekian tahun, enggak lama wafat. Jadi lebih kurang hampir sebelum wafat Nabi diceritakan itu 50 sekian tahun. Nah, Rasul menceritakan lalu Aisyah menyampaikan kepada masyarakat muslimin, inilah riwayatnya yang dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada hadis-hadis pertama tentang babun niyah. Apa riwayatnya? An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah ummul mukminin disebut ummul mukminin karena dia ibu dari orang-orang mukmin. Jadi walaupun dia janda sangat relatif gadis, tapi tidak bisa dinikahi oleh kaum muslimin karena posisi hukumnya menjadi ibu orang mukminin. Maka dia yang menjanda sampai wafat. Ternyata umur beliau juga cukup panjang, hampir 70 tahun. Sampai dia banyak melakukan peperangan dan itu bahagian dari kronologi sejarah. Nah, apa kata Aisyah? Yaghzu jaisyunil Ka'bah. Diceritakan Nabi ini kepada Aisyah, sebuah tentara pasukan yang hebat besar ingin menghancurkan Ka'bah. Itulah riwayatnya. Hatta iza kanu bi Baida, sampai mereka berkumpul di sebuah lapangan besar. Pasti kondisi Arab sekarang nggak bisa kita bayangkan. Mungkin sudah mendekat kota Makkah atau mendekat Ka'bah, ada sebuah lapangan. Mereka kumpul di situ dulu sebelum mengeksekusi penghancuran Ka'bah. Sekedar ilustrasi, tapi mungkin bukan sebuah kebenaran. Kalau ada orang demo di kantor wali kota ribuan, yang demo ini sebelum bergerak janji dulu, kita kumpul di lapangan Merdeka atau lu kumpul di lapangan Banteng, tunggu komando baru bergerak. Nah, di saat kumpul itulah. Nah, hatta izakanu bi Baida, ketika mereka kumpul semuanya lah di situ. Tentara, masyarakat yang besar. Nah, hatta izakanu bi Baida yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dimusnahkan Allah mereka semua. Itulah kata Rasulullah dalam riwayatnya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dimusnahkan awal sampai akhir atau dimusnahkan dari A sampai Z. Artinya dimusnahkan Allah semuanya. Ketika itu qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok dibinasakan Allah semua mereka? Padahal di antara mereka itu ada yang tukang jual dan ada di antara mereka itu yang tidak sama niatnya dengan niat kekuasaan ketika itu. Kok dihancurkan Allah? Apa jawab Rasulullah? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Dimusnahkan semuanya, kata Rasulullah, akan tetapi dibangkitkan nanti di akhirat sesuai dengan niat masing-masing. Artinya apa?
Ketika ada niatnya bukannya untuk menghancurkan Ka'bah, dia ikut, atau pindah cari nafkah tapi ikut rombongan, pasti dia tidak termasuk bahagian dari orang yang diazab Allah di akhirat. Tetapi di dunia itu mau logika lagi nggak kita gunakan pendekatan? Ini adalah pendekatan sejarah. Tidak hanya sejarah diabadikan dalam Al-Quran. Jangan-jangan kita pun hidup waktu itu masih bisakah pakai logika? Yang ada hanya tafsir tapi substansinya sama. Apa burung itu? Ada yang mengatakan burung dari neraka, semua bisa kalau Allah mau mengendaki. Ada yang mengatakan burung ciptaan Allah sesaat, semuanya benar. Bagi Allah apa yang tidak, apa yang sulit. Nah, tapi logika. Lalu apa yang dilempar? Kalau batu, bisakah burung memegang batu? Kalau batunya panas, apa enggak terbakar burungnya? Banyak. Sehingga seorang mufassir kontemporer mengatakan bahwa ternyata yang dilemparkan oleh burung itu adalah virus-virus yang mematikan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Jadi virus itu ketika menyebar kepada mereka semua, maka matilah mereka itu di satu lapangan yang besar. Apakah itu logika lagi? Apakah itu fenomena alam lagi? Bukankah kita tidak harus meyakini dan mengatakan bahwa ini adalah mukjizat Allah pada tayran ababil? Kenapa terjadi mukjizat Allah? Kenapa tangan Tuhan bermain ketika itu? Sebelum kita jawab, kembali sejenak merujuk ini kepada burung, hewan, kada, belalang. Kita baca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 133. Yang intinya fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin, dan seterusnya. Maka kami azab mereka dengan angin, dengan belalang, dengan kutu, dengan katak, dan dengan darah. Air berubah jadi warna darah sebagai bukti yang nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini umat Bani Israel Allah sebutkan. Kuazab mereka itu dengan kodok-kodok, dengan belalang. Cuma riwayatnya begini. Kodok itu bergelemparan di mana-mana. Begitu makan buka piring, kodok di situ hidup. Gimana bisa makan? Begitu tidur tutup pintu berselimut dengan istrinya, begitu di dalam selimut udah kodok aja banyak. Apa enggak stres? Jangan-jangan pada mati karena stres semua. Daripada begini lebih baik bunuh diri. Mungkin begitulah yang dirasakan. Itu ayat Al-Quran, dan Al-Quran mengabadikan. Surah Al-A'raf 133. Subhanallah, itu azab Tuhan, Allah katakan. Cuma permasalahannya ada fenomena pasca Nabi, ya kita tidak pernah terima ayat. Tapi kan ada akal untuk berpikir. Subhanakallah, itu dengan belalang, dengan kodok dan macam-macam, itulah yang terjadi. Terlalu hewan, burung apa semua, burung ababil juga burung. Nah, timbul pertanyaan, kenapa waktu tentara Abrahah datang, mukjizat Allah datang dengan burung, dimusnahkan Allah, mereka habis dengan apa? Ya wallahu a'lam. Orang mengkaji bisa. Apakah itu dari neraka, apakah ciptaan Allah sesaat, apakah itu sejenis bom, apakah itu virus. Walaupun perbedaan itu, tapi kan substansinya tetap satu, adalah tangan Tuhan bermain menghabisi orang-orang kafir ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah. Punah di satu lapangan itu. Subhanallah. Dan itu ada Al-Qur'annya dan ada hadis sahihnya, Muslim dan Bukharinya. Belum lagi cerita Bani Israel sebelumnya. Timbul pertanyaan hari ini, kenapa tidak ada tangan Tuhan itu terjadi? Umat Muslim dibantai di Palestina, di mana-mana, di Uighur. Kalau dibilang yang mati itu ratusan, kalau secara politis pasti tidak. Nggak ada, terlalu jujur kali menyebutkan seperti itu. Perang tentara kami mati 200 orang, pasti tidak, pasti lebih besar. Kalau pendekatan politis. Nah, lalu apa? Pernah suatu saat Nabi perang Badar, nggak punya apa-apa, nggak tahu perang, nggak punya pengalaman, tiba-tiba dituntut perang. Nabi pasrah. Kami nggak sanggup ya Allah, kami nggak tahu, terserah Allah. Kalau kami mati habis, tidak ada lagi yang mendakwakan agamamu. Apa yang terjadi? Sahabat pada kaget. Begitu mengacungkan pedangnya, belum sampai mati ratusan orang.
Seorang muslim berani juga itu mengatakan fenomena alam. Seorang muslim apa enggak harus mengatakan bahwa itu mukjizat Tuhan? Luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Tapi ada satu peperangan, apalagi perang Hunain. Ada satu peperangan Nabi meratap sekali malamnya, seolah-olah takut sekali akan binasa. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau terlalu takut? Kita biasa dan selalu menang. Bukan kemenangan dan kekalahan yang kutakutkan, wahai para sahabatku. Aku nangis meratap ini. Apa? Kita belum maksimal menggunakan kekuatan yang kita tidak miliki. Lebih baik seperti Badar dulu, memang tidak ada kekuatan. Hari ini kita sudah punya, tapi kita tidak lakukan maksimal. Itu yang ditakutkan Nabi itu rupanya, bukan masalah menang kalah. Israel itu udah pernah kok tahun 73, negara Arab aja 3 bersatu udah cukup. Mesir, Saudi dengan dananya, Mesir dengan tentranya, dan Syria udah selesai. Dan pernah dulu kalah Israel. Nah permasalahannya kita sudah pernah itu. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi di Uighur, Pak? Ribuan dibantai, disiksa, diperkosa, dan dibakar kaum muslimin. Umat muslim yang lain tidak berdaya untuk membantu. Subhanallah. Tambah lagi lanjut di India. Lalu terjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Khatib berharap mudah-mudahan ini adalah bahagian dari mukjizat Allah kepada orang-orang kafir yang sangat jahat kepada umat muslimin, dan umat muslimin saat ini tidak berdaya, dan tangan Allah terjadi kepada mereka. Dan insya Allah adapun 1-2 umat Islam yang kena akan dibangkitkan di akhirat kelak sebagaimana niatnya masing-masing. Tapi khatib berharap ini adalah bahagian dari, bukan fenomena, tapi adalah azab dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khussat inayatukal muslimina fi Uighur wa ansur ikhwanana al muslimina fil Hind bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.